Begini jadinya kalau MacBook collab sama MSI. Hari ini akan sedikit berbeda, jadi sekalian gue menjelaskan barang-barang ini ke kalian, dan juga di ending kita akan lihat pada saat semua ini dikombinasikan dengan MacBook gue. Oke, gue akan kasih kalian spoiler deh. Jadi sebenarnya nggak cuma 3 barang ini, ada lagi satu yang terakhir. Ditonton sampai habis ya. Kita langsung mulai ya dari barang pertama. So, kita masuk ke barang pertama. Anyway, semua barang-barang ini tuh sebenarnya udah gue buka semua. Jadi, ini gue juga pengen kasih lihat ke kalian apa aja keterangan yang ada di boxnya. Yang pertama ini adalah MSI Clutch GM50 Gaming Mouse. Untuk desainnya kalian bisa lihat di sini. Untuk spesifikasinya ada di sini nih, mouse sensornya dia PixArt PMW 3330 optical sensor up to 7200 dpi cuy. Nah, dan dia juga punya switch nih 5 dpi. Itu di 400, 800, 1600 itu defaultnya, 3200 dan 6400. Oke, switch yang digunakan adalah Omron Gaming Switch. Yap, mouse-nya udah di tangan gue. Pada saat gue pegang ini, yang gue pengen mention ke kalian, yang pertama itu ini mouse tuh enteng, dan untuk bentuknya pun dia cukup slim ya kalau misalnya kita lihat. Yes, cukup kecil buat kalian yang suka mouse-mouse kecil. Siapa tahu ini bisa jadi variasi buat kalian. Oke, untuk dari segi wheel-nya, kalau misalnya gue coba di sini, sangat nge-grip banget dari segi rubbernya. Untuk desain dari wheel-nya, dia berbentuk seperti ban motor atau ban mobil ya, semacam itulah pokoknya. Itu cuma untuk estetik doang sih. Nah, di bawah sini ada pencetan untuk kita mengganti DPI-nya, seperti yang tadi gue juga udah sempat bahas. Dan dia ada 5 pilihan, kalau misalnya kalian pengen yang sensitif atau enggak, kalian bisa gonta-ganti di sini juga. Di kanan kirinya di sini juga dia ada tombol, dan yang udah pasti tombol ini bisa kita customize ya. Di kanan sama kirinya itu dia bilang dia ada gripnya. Cuma menurut gue, gripnya tuh kayak sedikit nggak terlalu maksimal, karena gue masih ngerasa cukup licin di gripnya ini. Mungkin kalau misalnya diganti rubber, itu jauh lebih enak sih. Nah, untuk LED-nya juga, dia muncul di logonya ini dan di bagian bawahnya sini ya. Oke, dan ini untuk suara klikannya ya. Kalian bisa dengar sendiri. Cuman yang sangat disayangkan di sini adalah dari segi kabelnya, karena kabel yang dipakai di sini itu yang biasa dipakai sama mouse-mouse entry level. Mungkin kalau misalnya dia bisa ganti dengan braided, itu jauh lebih bagus sih. Untuk dari segi harganya, dia ada di 875.000. Buat kalian yang pengen beli, linknya gue udah taruh di description. Next, ke barang selanjutnya. Kalau yang tadi itu mouse, sekarang kita akan beralih ke headset. Headset di depan gue ini adalah DS502. Sama, semua ini adalah gaming ya. Kayak di sini keterangannya adalah gaming headset. Bisa lihat di sini ada banyak banget keterangannya ya. Ini sistem requirements-nya, interface yang dia pakai menggunakan USB 2.0 dan operating sistemnya biasanya seperti biasa yaitu Windows. Yes, ini dia headset yang ada di tangan gue. Yang pertama kali gue akan mention dia itu over ear, jadi ear cups-nya ini menutupi seluruh kuping kita. Dan dia ini nggak bisa dicopot-copot ya untuk kabelnya dan untuk mikrofonnya. Jadi semua udah jadi satu. So, sebelum gue colok, mungkin gue akan bahas sedikit soal kabelnya. Menurut gue kabel di sini ini cukup elastis kabelnya dan juga cukup panjang ya kalau misalnya kita lihat di sini. Cuman yang sangat disayangkan adalah konektivitasnya dia pakai USB di sini. So, buat kalian yang mungkin gamer mobile itu nggak bisa pakai headset ini ya. So, kalian harus beli lagi satu lagi. So, ini kita akan coba colok ya. So, di sini headsetnya ada LED-nya juga. Kalian bisa lihat di sini ada naga berwarna merah yang tadinya nggak ada. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka kalau polosan aja. Tapi gue nggak tahu. Kalau misalnya kalian lebih suka yang mana, boleh tulis di kolom komen. Dan untuk warna dari LED ini nggak bisa diganti-ganti ya. Cuman warna merah dan ini statis. Dan juga yang kedua, ini ada LED di mikrofonnya. Untuk headsetnya, untuk ear cups-nya ini nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa di swivel, di pivot, ini nggak bisa. Jadi emang cukup kaku di situ. Dan untuk busanya itu sendiri, menurut gua rada kurang tebal sebenarnya, karena pada saat gue pakai, kupingnya itu sebenarnya masih kenain di bagian dalamnya. Sebenarnya nggak gitu masalah, karena di bagian dalamnya juga kita lihat di sini yang warna-warna merah ini juga ada busanya. Dan pada saat gue pakai, gue bisa bilang kalau isolate-nya tuh kurang bagus. Jadi untuk suara-suara di luar ini masih kedengeran sekarang, walaupun memang gue belum dengerin lagu juga. Untuk bagian luarnya ini tuh desainnya tuh bolong-bolong gitu ya. Dan ini juga ada bahan doff, ya kan, bahan plastiknya itu. Yang sedikit unik di sini adalah di bagian atasnya. Karena kalau misalnya kita beli headset, pasti rata-rata itu bisa di-adjust ya untuk ukuran sama kepala kita. Cuman kalau ini nggak perlu cuy. Jadi kita tinggal plug aja langsung. Oke, dia yang akan menyesuaikan sendiri sama bentuk kepala kita. Ya, hopefully kepala kalian nggak lebih besar daripada bentukannya dia ya. Cuma memang cukup berat, apalagi di sini di bagian atasnya ini berasa banget. Ini tuh sebenarnya dalamnya itu adalah besi ya. Cuman memang dilapisin lagi, luarnya pakai plastik. Nah, selanjutnya mungkin ini dari segi mikrofon ya.
Mikrofon ini cukup keren karena di sini kita bisa atur ya mikrofonnya mau gimana. Cuman kita nggak bisa atur untuk deketin ke mulut kita, itu nggak bisa. Jadi cuma bisa atur atas bawahnya doang. Kalau misalnya kita nggak pakai, tinggal ditaruh ke atas. So itu udah bikin ngeganggu banget. Cuman mungkin dari segi suaranya aja kali yang annoying kalau misalnya sering dimainin. Jadi di tengah-tengah kabelnya ini dia ada multimedia controlnya juga. Sebenarnya gue kurang suka sih dengan desain kalau misalnya ditaruh di tengah-tengah seperti ini. Apalagi dari segi ukurannya juga cukup besar di sini. Di sini ada wheel untuk ngatur volumenya ya. Nah di sini juga ada 2 tombol. Yang pertama ini bass dan yang satu lagi itu mikrofon. Dan ini bass itu buat apa sebenarnya? Oke, bass ini tuh sebenarnya gunanya untuk kita on dan off bass vibrate. Jadi istilahnya kalau di headphone ini, kita tuh bisa nyalain vibration pada saat bass itu ada dentuman bassnya. Itu bisa kita nyalain atau kita matiin. Mungkin kalau misalnya kalian lebih demen kayak ada suasana dum, sap gitu, nyalain aja bassnya bro. Dan yang terakhir untuk headset ini, gue akan cobain ini kualitas dari audionya. Itu bagus coy, dengerin deh. Ya, ini dia, gue lagi ngetes suara pakai headset ini. Gimana menurut kalian dari segi suaranya? Memang pasti beda sih sama mikrofon ini. Tapi menurut opini gue, suaranya ini tuh bagus loh. Kayak rada dalam gitu tuh suaranya. Ada depth-nya. Menurut gue pribadi sih. Dan untuk kita bikin konten pakai mikrofon ini sih sangat bisa. Apalagi buat nge-zoom atau Discord sama teman kalian. Jangan ditanya bos. Untuk harganya dia ada di 840.000. Buat kalian yang mau beli, linknya gue udah taruh di description ya. Oke, kita akan langsung menuju ke barang selanjutnya. Boom! Yap, di sini yang terakhir adalah keyboard. Yes, ini adalah sesuatu yang sangat penting nampaknya ya. Keyboard gaming. Oke, dari MSI juga Vigor GK80. Bagian belakangnya mungkin apa yang bisa kita lihat di sini ya kan, bentar kan red switch. Yap, jadi intinya dia di sini dapat handrest juga. Terus di sini dapat dia dapat extra keycaps. Di sini kita bisa lihat di sini dia ada media keys dan ada USB True juga. Dan yang udah pasti full RGB. Ya, ini dia untuk keycaps yang kita dapatnya ya. Boom. Ini yang udah pasti sih buat yang bagian WASD. Udah pasti, dan di sini ada untuk spacebar juga. Right. Kita akan langsung ambil keyboard ya. Yes, ini dia untuk keyboardnya, dan keyboard ini udah pasti mechanical switch ya, nggak perlu ditanya lagi. Dan mungkin kita akan bahas pertama di kabelnya sebelum kita colok ya. Oke, kita kabelnya kita bisa lihat di sini. Bang, kok nih USB-nya ada 2 bang? Ingat gak, tadi gue sempat bilang kalau dia di belakangnya itu ada USB True. Gunanya dia ini tuh sebenarnya untuk jadi USB port, tapi untuk dayanya dia nggak bisa yang terlalu gede ya. Kalau misalnya kalian pengen colokin mouse atau misalnya headset yang tadi kita baru aja bahas, itu juga bisa di sini. Jadi nggak perlu ke laptop kita. Dan yang terakhir untuk bahannya di sini, menurut gue bahannya udah bagus, sudah braided pastinya. Cuma memang kurang panjang aja sih. Oke, kita akan langsung colok aja ya. Yoi, ini dia warnanya udah nyala. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini tuh ada panelnya di pojokan. Sebenarnya ini adalah key indikatornya. Cuman sangat sayang karena warnanya di sini kalau misalnya kita lihat ini sangat redup loh warnanya. Terus di belakang di sini dia juga ada multimedia key. Oke, dia rada nyumpet di belakang. Tadi sempat dibilang juga kalau dia tuh pakai red switch ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk segi suaranya. Kalau dari segi suara, menurut gua ini nggak terlalu berisik, nggak seberisik Blue Switch udah pasti. Dan pada saat experience gua ngetik gitu ya, pakai keyboard ini tuh sangat smooth gitu, kayak jatuhnya tuh nggak kasar gitu turunnya. Itu sih yang gua rasa. Nah, tadi kan dia bilang dia dapat handrest kan, ini dia handrestnya kalau misalnya kalian melihat. Ya, beratnya ada di 350 gram. Itu berat banget pak, lebih berat daripada mouse tadi. Mouse tadi aja tuh cuma 100-an gram doang. Oke, di sini kita bisa lihat ini di atasnya tuh yang biasanya busa, ini tuh cuma karet doang, rubber. Jadi ini biar kita tuh nggak licin pada saat kita pakai keyboardnya. Tapi kalau misalnya kalian cari yang empuk-empuk, ini nggak cocok banget sih buat kalian. Cuman ada sedikit surprise juga di bagian belakang sini ya. Bagian belakang itu ada karetnya dan karetnya gue cabut. Gunanya untuk apa nih? Ingat tadi kita dapat keycaps tambahan. Nah, belakangnya ini kita bisa masukin cuy. Set. Asik. Jadi ini multifunction sih ya. Kita jadi bisa sembunyiin keycaps cadangan kita di belakang sini. Berguna? Yes, bisa jadi. Ya, gue pengen kasih lihat di bagian belakang ya. Nah, jadi di sini kita bisa manage kabel kita dengan baik. Kita bisa mau taruh di tengah bisa,
Kalau kalian mau taruh di kanan bisa, atau di kiri juga bisa. Di sini dia juga ada stand-nya, cuman stand ini cuma ada satu angle doang. Dan cukup berisik pada saat kita mau tutup atau buka stand-nya. Dan untuk stand-nya gue juga baru ngeh kalau bahannya itu karet luarnya. Jadi pada saat kita pakai stand-nya itu juga bisa nge-grip. Ditambah lagi sama karet yang ada di bawah sini. Udah makin lengkap gripnya cuy. Buh. Dan ada satu lagi yang bikin ini gak gampang goyang. Karena bahannya ini coy. Bahan ini bukan plastik, tapi ini bahannya metal. Dan yang terakhir dari segi harganya, mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran ya. Oke, untuk harganya dia itu ada di 2,150 juta. Buat kalian yang mau beli atau mau cek-cek harganya, siapa tahu ada diskon, linknya gue taruh di description juga. Dan seperti janji gue tadi di depan, gue akan setting semuanya ini. Ditambah ada satu lagi yang belum gue kasih lihat ke kalian. Oke, let's go. Oke, jadi sekarang gue akan siapin. Ini banyak meja gue. Oke, ini masih clean, kosong ya. Yang perlu kita siapkan pertama ini adalah laptopnya yang udah pasti ya. Dan ini adalah surprise buat kalian. Boom! Di depan gua ada layar MSI bro. Ini adalah MAG 274R. Ini yang akan melengkapi kombinasi MacBook dengan MSI. Let's go! Jadi ini dia nih, udah lengkap banget ya, udah ada keyboard, mouse-nya udah pas, headset mantap. Jadi intinya untuk MacBook gua ini gue pakai MIDI DisplayPort, gue konekin ke HDMI ya di sini ya. Dan di bagian belakang sini yang kita. Jadi di sini ada beberapa port-portnya. Oke, di sini ada HDMI, di situ ada Type C. Nah, di sebelahnya lagi ada buat headphone. Upstream, terus di sini ada USB, dan yang paling pojok ini adalah untuk powernya. Dan gue di sini konekin ke HDMI 1 ya. Nah, jadi di sini kayak ada joystick gitu di belakang. Nah, ini tuh buat ngatur menu ya. Ntar di depan kita akan coba. Dan untuk kabel powernya, ini dia. Dia ada letaknya di bawah dia memang. Ya, di sini dia letaknya. Tinggal pencet. Mati, nyala. Dan ini dia untuk full setupnya. Boom, MacBook gua. Di sini ada headphones-nya, luar biasa, asik ya. Serius deh coy, ini yang gue suka, ini bezelnya tuh tipis banget. Kalian bisa lihat. Dan gue pengen kasih tahu satu hal, ini tuh fleksibel banget. Misalnya kalau menurut kalian ini kayak ketinggian, ini bisa direndahin. Nah, ini bisa direndahin, dinaikin. Oke, dan ini nggak perlu dipencet apa-apa ya, ini langsung aja naik turunin. Kita adjust, nggak cuma sampai situ, kita bisa adjust kanan kiri juga. Gak cuma sampai situ, kita bisa adjust miringnya juga cuy. So dahsyat banget sih ini. Untuk fleksibilitasnya menurut gua asoy banget sih. Oke, jadi bener-bener enak banget. Kalau misalnya kita mau geser tinggal kita nggak perlu angkat-angkat ininya karena jujur untuk bawahnya ini berat banget sih untuk nopang TV-nya ini. Oke, di sini juga ada beberapa keterangannya mereka nih, gua akan sedikit kasih lihat ke kalian. IPS panel, dan ini dia nih yang pasti dicari para gamers, 144 Hz bro. Oke, udah ada HDR juga. Waduh, gila nih buat kalian para gamers. Gua rasa sih ini layarnya sih nggak main-main bro. Top Marco top. Nah, sekarang gua akan kasih lihat kalian untuk settingan-settingannya. Nah, ini dari belakang ini nih. Oke. Jadi kalau misalnya kita pencet, ini dia untuk settingannya. Oke, untuk night vision, refresh rate-nya pun bisa diatur cuy di sini. Oh, ada alarmnya juga. Oke. Jadi ini dia untuk keterangannya yang sekarang ini dipakai tuh ini nih ya. Jadi sekarang tuh ada di 50 Hz karena memang MacBook gue itu nggak bisa sampai 144 Hz juga gitu kan. Oke, kalau misalnya laptop kalian atau misalnya PC kalian mampu ya, ini bisa kita ganti settingannya jadi 144 Hz. Gitu dia. Alright. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, ini dia. Harganya ada di 5,420.
Oke, linknya juga gue udah taruh di description-nya. Anyway, ini diskon ya. Aslinya tuh nggak segitu. So, sekian aja untuk hari ini videonya. Kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe. Dan juga, kita juga ada Instagram dan TikTok. Boleh tuh di follow. Oke? See you in the next review guys. Bye.